Memberi judul ilmu hitam pada show stand-up komedinya, Ari memang terasa menyindir ibu mertuanya. Alih-alih tersinggung, Indah Permatasari malah menyebut bahwa kenyataannya hubungan sang suami dengan ibu kandungnya belum bisa diperbaiki. Sebelum memilih judul ilmu hitam, Ari juga sudah berdiskusi dengan Indah. Tiga wanita yang saling bertautan antara Krisdayanti, Aurel, dan Amora bertemu dari hati ke hati. Dalam suasana bahagia, mereka saling mengungkapkan rasa cinta yang tandas dari dasar dada. Termasuk saat Amora yang secara sweet menyebut Aurel sebagai kakak yang disayangi. Atta Halilintar bahkan merasa langsung merinding mendengarkan ungkapan perasaan Amora itu. Kan, ya kan memang nggak live together, terus kan nggak deket, terus apa? Tapi masih sayang karena she's my sister. So sweet. So sweet. Jadi baju barang-barang kakak bisa diambil. Bisa. boleh. So sweet banget, aku merinding lu dengerin. Jadi Karena Mora tuh itu. emang ngomongnya tuh sedikit-sedikit tapi sekali dia ngomong tuh nyampe gitu. Kan jauh kan, jadi kayak kalau dulu tuh kayak nggak bisa sering kayak bilang I love you. So sweet. Kalau kamu sebagai kakaknya Amora, dulu kok kan walaupun tinggalnya jarang tapi bisa sayang, bisa nanyain kabar Amora gitu. Apa sih yang kamu rasain gitu sebagai kakak? iya benar, karena kan memang karena adik kan gitu. Jadi memang mungkin kan, tapi perbedaannya kan cuma karena nggak tinggalnya bareng gitu. Cuman kalau di mana-mana yang namanya adik kakak tuh pasti kan Feelingnya mereka ya kuat ada ya, apa ya, kayak chemistry. kliknya gitu. Baik, ya curhat baik-baik aja, maksudnya nggak ada curhat yang maksudnya ya udah kita saling mengingatkan, saling bercerita, saling curhat, ya normal lah adik kakak. Jadi ya itulah proses ya, semuanya berjalan dan alhamdulillah waktu jalannya cepat. Kita pun juga alhamdulillah punya tujuan hidup yang baik ya, jadi semuanya penuh dengan anugerah lah. Amora dan Aurel memang kakak adik yang saling menyayangi. Meski berbeda ayah, tapi kehadiran Krisdayanti menjadi perekat pertalian darah di antara mereka. Kepada Amora yang jauh lebih muda, Kade juga menerangkan hubungan batinnya dengan Aurel. Sebenarnya waktu saya terangin gitu. Oh gitu. Saya terangin dulu I was divorce sama papanya kakak Aurel ya gitu. Tapi kalian tetap satu Saudara. kandung gitu. Jadi bagaimana mereka respect. Tapi terus ada Amina juga kan membawa aura lagi yang gitu baru. kan. Gitu, jadi semakin dekat dan itu ya real Jadi yang dia sampaikan. keluarga. Iya emang aslinya begini gitu kan. Ada mami yang mungkin bisa apa ya, tiba-tiba sukanya sama nih, atau makannya sama nih, yang dibahas tiba-tiba apa nih sama. Jadi Iya, jadi connect. Jadi connect aja gitu. Jadi nggak bisa, misalnya egois, misalnya Aurel sama aku nggak mau sama yang ini, nggak mau sama itu, nggak mau gitu kan. Istilahnya kan tetap walau bagaimanapun Mimi itu kan ibu kandung, jadi bagaimanapun kalau ke Aurel akan ketemu lah feeling gimana sih ibu sama anak 9 bulan di kandungan kan. Ya alhamdulillah ya, semua proses perlu waktu dan penjajakan. Jadi ini adalah skenario yang baik dari Tuhan, yang Maha Esa untuk kita semuanya. Berbincang bareng bersama Atta Halilintar, kemunculan Krisdayanti, Aurel, Amora, dan Amina seperti melukis kebahagiaan keluarga besar mereka. Padahal sebelum Aurel menikah, hubungannya dengan sang Mimi termasuk tidak harmonis. Saat itu mereka sering terlihat perang postingan di sosial media. Aurel mengakui kala itu masih mudah terpicu emosi karena belum dewasa. Itu yang membuat netizen dengan mudah membenturkan Aurel dan Kade. Kita tuh dulu mungkin jadi ada drama, jadi agak ada gesekan, jadi ada berantem tuh sebenarnya gara-gara netizen ya. Padahal kita mah sebenarnya baik-baik aja. Yang tadinya kita tuh biasa banget loh, maksudnya lagi adem ayem loh gitu loh. Tapi ada aja akun-akun yang bikin jadi berantem gitu kan. Maksudnya gini loh kan, ayolah kita kan udah bahagia dengan sendiri-sendiri gitu loh. Dengan masing-masing. Maksudnya Mimi juga udah ada Om Raul, terus Pipi juga udah ada Bunda.
ini juga udah ada anak-anak gitu, ini kita ada anak-anak, maksudnya udahlah apalagi sih maksudnya yang lu cari lagi apa gitu loh. Kalau kita lihat keluarga saya itu semuanya udah deket ya, kan juga itu perjuangannya nggak gampang. Kebetulan kita juga baik, jadi hubungan kita juga tetap baik semuanya. Dengan Raul kita baik, aku baik dengan Raul, baik dengan Kade aku juga baik, Bunda juga baik banget gitu ya sama mereka. Jadi orang bisa melihat itu dengan baik. Kalau menurutku istri yang baik harus apa-apa izin suami. Jadi kalau aku mau istilahnya kayak Loli juga, dia mau lakuin apapun kan pasti izin suami. Jadi kalau aku mau baik sama Miminya ya harus baik sama Om Raulnya juga. Jadi itulah sebuah keluarga harus saling menghargai. Perceraian Krisdayanti dengan Anang Hermansyah yang terjadi pada tahun 2009 silam memang membuat hubungan memburuk. Aurel memilih ikut Anang sehingga harus melewati hari-hari yang tidak mudah. Pilihan Aurel dan Azriel ikut Anang membuat mereka memiliki ikatan batin yang semakin kuat. Bagi Anang, Aurel juga sosok penting yang selalu menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah. Oh, kalau sama Pipi aku sering di talk, sering ngobrol berdua. Sama Pipi tuh memang dari dulu nggak tahu kenapa ya, Pipi tuh selalu bilang penguat saya tuh selalu Aurel, kayak gitu kan. Namanya juga anak perempuan, kan mesti anak perempuan dekatnya sama bapaknya. Dia memahami banget, apalagi peristiwanya kita tidur bareng di ruko waktu itu kan memang berdua, bertiga aja ya. Dia masih kecil banget gitu ya. Intinya sama Aurel, dan Aurel tahu banget bagaimana bapaknya. Kalau tanggapannya apa ya? Aku tuh nggak pernah bilang aku penyatu, penyair, nggak pernah, nggak ada. Dari awal cuman gini dong, Aurel tuh istriku. Kita ke depannya nanti insya Allah misalnya direzekikan Tuhan pengen punya buah hati, pengen punya keluarga yang baik, ya kita harus dapat redo dari ibu dan bapak kita, siapapun itu, apapun kondisinya. Pernikahan Anang Krisdayanti yang berujung perceraian pada akhirnya meninggalkan bekas luka di hati Aurel. Trauma hidup dalam rentang panjang di hati Aurel sehingga selalu muncul ketakutan rumah tangganya kandas seperti pernikahan orang tuanya. Potensi itulah yang sering diingatkan Anang pada momentum-momentum tertentu. Yang paling kena, ya pokoknya dia bilang, Kak pokoknya ya intinya dia nggak mau rumah tangga aku terjadi seperti Pipi dulu lah, dia bilang. Yang sampai sekarang aku masih teringat tuh Pipi selalu bilang, Kak pokoknya kakak harus bahagia. Pipi tugasnya sudah selesai di sini, dia bilang kayak gitu, jadi seorang bapak karena sekarang kamu udah menikah. Dia tuh selalu ngingetin kamu harus hormatin suami kamu. Kalau suami kamu bilang jangan pernah kamu lawan, dengerin aja. Kalau misalnya sampai tiba-tiba misalnya nih ya amit-amit misalnya abang atau apa nggak bolehin kamu ketemu sama Pipi, ya kamu harus dengerin suami kamu, nggak boleh kamu kayak begitu, kayak gitu. Terus dia bilang pokoknya Pipi nggak akan mau ngerepotin kamu, nggak akan pernah mau minta apapun dari kamu deh. Itu sih yang aku amazed banget. Aurel trauma yang normal ya, wajar. Justru dia udah punya gambaran untuk dia bisa preventif untuk hal-hal itu. Jadi buat aku itu bagus kalau sampai dia nggak memikirkan itu, kan sayang. Sudah ada sampel, bahwa sampel itu untuk dia pelajarin, bertanya kepada orang tuanya. Ya iyalah, semua istri juga mau suami setia, semua suami juga maunya istrinya setia. Normal-normal aja lah, manusia punya trauma gitu ya. Kita sebagai pasangan yang usahain yang terbaik. Jadi masa depan di sini adalah sebuah harapan di mana mudah-mudahan Aurel bisa samawa sama suaminya dan membutuhkan saya dalam kapasitas saya memang yang punya ya perspektif masa depan rumah tangga dan lain-lain ya. Yang bagus kamu lihat, Kak, kamu resapi, kamu teladani. Yang nggak bagus jangan. Saya selalu pesan sama dia, pokoknya cocok-cocokin. Dalam rumah tangga ini nggak ada yang sempurna, di dalam takwa aja semua kakak jalanin. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang semuanya cocok, tapi harus dicocok-cocokin, insya Allah. Nggak boleh masalah 3x4, itu masalah kamar sampai keluar kemana-mana ya Kak, karena kan di rumah itu banyak sekali orang lalu lalang produksi. Tetap yang namanya rahasia kasur itu ya harus diselesaikan sendiri. Maka begitulah, setelah hubungan kembali menjadi harmonis, drama kehidupan Aurel, Amora, dan Krisdayanti berubah penuh rona bahagia. Apalagi di antara mereka kini ada Amina yang seperti menjadi perekat kebersamaan.
Setelah nikah ini, dengan adanya Aminah itu, aku ngerasa hidup ini jadi lebih happy lagi, jadi lebih kumpul aja, jadi lebih nyatu. Bang Atta juga banyak lah mengajarkan aku gitu loh. Karena Bang Atta kan pandangannya dari sisi agama juga kan, jadi aku oh iya benar juga ya. Setiap umur, setiap masa banyak hal berubah menyangkut lingkungan kan. Lingkungannya seperti apa, nanti dia akan punya preventifnya apa. Tapi kalau aku melihat Aurel memahami banget hal itu karena dekat dengan bundanya, jadi aku rasa insya Allah Aurel bisa bagaimana menjalankan rumah tangganya dengan abang dengan baik. Ntar gue tanyain, Yudu udah besar kok, masa terus gue harus tahu semua urusan dia, kan gak penting juga. Yudu udah gede, ngapain curhat? Karena aku ngajarin, Azriel laki-laki, kalau memang bisa menyelesaikan, kenapa harus ngomong? Selesaiin aja. Dan aku bilang, itu laki-laki, selesaiin aja, semampu kamu. Bisa jadi nanti ke depannya ada pergabungan, mungkin aku bikin lagu buat Dian Halilintar, Dermansyah, The Lemos, semuanya bersatu. Mudah-mudahan kan dibikin satu lagu kan gak ada salahnya. Biar nggak ada ini juga kan kadang-kadang apa ya, gak enak-enakan sama orang-orang, berita-berita orang. Pasti bersyukur selalu, semoga Hawa ini akan jadi jauh lebih hangat ke depannya dan mudah-mudahan akan berdampak baik kepada semua keluarga ya, karena ada banyak keluarga di sini. Begini badannya, saya yang peluk dengan Al-Fatihah. Dadanya itu langsung tarik dia. Walau alam bisa. Tapi kalau orang pintar tahu. Tidak ada cahaya di mukanya indah permata sehari gelap. Tidak ada cahaya di mukanya indah permata sehari gelap. Beralih dari curhat Aurel Amora dan KD sebagai keluarga harmonis, maka selanjutnya ada pula kisah ibu dan anak yang tak kunjung berdamai. Dituding memanfaatkan polemik dan konflik berkepanjangan dengan ibu mertuanya. Ari Keriting mendapat hujan-hujatan. Apalagi hingga saat ini hubungan Ari dengan Nursyah yang merupakan ibu kandung Indah Permatasari memang tak kunjung akur. Isu ilmu hitam pun sempat muncul hingga akhirnya kata ilmu hitam dijadikan judul show stand up komedi Ari. Tapi demi mendapati suami dicibir, Indah pun langsung pasang badan. Ia membela laki-laki yang dicintainya itu. Kamu gak malu punya suami ember? Enggak sih, justru aku seneng ya karena Bang Ari akhirnya ngomongin ini. Karena selama bertahun-tahun kami diam, Bang Ari juga nggak ada klarifikasi apapun. Karena kami pikir ini tuh masalah keluarga gitu. Aku gak mau ngomongin masalah orang tua. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya, jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Memberi judul ilmu hitam pada show stand up komedinya, Ari memang terasa menyindir ibu mertuanya. Alih-alih tersinggung, Indah Permatasari malah menyebut bahwa kenyataannya hubungan sang suami dengan ibu kandungnya belum bisa diperbaiki. Sebelum memilih judul ilmu hitam, Ari juga sudah berdiskusi dengan Indah. Bang Ari juga udah nanya ke aku, apa boleh dia bawain materinya seperti itu. Aku tersinggung nggak, aku bakal sedih nggak. Dan menurut aku gak apa-apa ya, karena emang kenyataannya seperti itu kan. Jadi buat teman-teman yang masih mikir, kok judulnya kayak gitu amat sih. Aku yakin Bang Ari gak pernah punya perasaan untuk menjudutkan siapapun. Dan aku yakin juga Bang Ari melakukan ini hanya untuk sekedar
menghadirkan hiburan aja. Sama Bang Ari tuh sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usaha aku tahu banget kayak gimana Bang Ari ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksakan. Mau dianggap buruk ya udah, mau dianggap baik ya udah gitu. Saya nggak terlalu, menurut saya itu kesalahannya kita sekarang ini gitu, kita kurang berdamai dengan keadaan kita sebagai manusia sehingga kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk terlihat baik gitu. Arie Kriting dan Indah Permatasari seperti tak peduli dengan cibiran netizen. Toh pernikahannya yang diduga ditentang Ibunda Indah memberi kebahagiaan. Apalagi kini buah hati keduanya juga sudah tumbuh besar. Arie dan Indah terlihat mengajak sang anak yang sudah masuk usia 10 bulan menjalani imunisasi. Yes, adik bayi mau vaksin. Dia terlihat sudah gelisah ya, udah punya firasat dia kayaknya hari ini saya disuntik. Adik bayi sekarang udah umur 10 bulan. Gila ya, udah 10 bulan loh, Puy. Padahal kita kesini dulu kayak masih Hamidun. Ini nggak terasa, nanti bentar lagi udah 10 tahun nih. Iya ya Allah. Habis itu kita nikahkan dia dengan gadis pilihan hatinya. 12,7 karena berat bajunya dikurangin 100 jadi 12,7. Oleh tiduran, kita ukur tingginya dulu ya. Bentar ya ganteng. Enggak. Ambil semuanya. Tingginya 73 cm. Kenapa turun ya? Karena merangkak. Tapi dia stay kok. Kemarin kan dia 12,9 ya. Pas dia lagi sakit dari 13 kilo. Pas dia bapil itu seminggu mentah-mentah turun 200 gram kan. 10 bulan. Udah banyak ngomong. Udah mulai Berdiri. Manjat-manjat, berdiri. Iya, udah berdiri sendiri. Kadang-kadang dilepas-lepas sama dia gitu. Aktif banget. Kakinya, dia tidak mau buka celananya. Dia jepit kaki. Lihat. Dia jepit kakinya seperti ini, disilangkan. Sudah. Selesai. Gitu dong nangisnya kan. Gak berasa ya? Gak berasa ya? Udah gitu dong dia menangisnya. Iya. Pakai soal adik bayi sekarang udah mulai cerewet, udah mulai aktif, udah mulai sering-sering ngobrol. Momen lucu-lucu apa sih Kak yang dirasain Kak? Momen lucu-lucu kayak gimana nih kalau Seneng ngeliat dia ngomel gitu. Kalau dibersihin popok dia tuh suka ngomel. Aku ajak bercanda aja sih, aku ajak ngobrol. Jadi itu hal-hal yang paling menyenangkan sih menjadi ibu. Kangen sih pasti ya, cuman kayaknya aku juga sebagai ibu harus punya me time sendiri. Beralih dari Indah Permatasari yang pasang badan untuk sang suami saat dicibir netizen. Berikutnya juga konflik yang sampai ke ranah hukum namun tak kunjung usai juga, yakni antara Hotman Paris, Iklimah Kim hingga Rasman Arif Nasution. Iklimah pun sudah ditetapkan menjadi tersangka. Lalu seperti apa perasaan Iklimah yang menghadapi laporan 2 pengacara sekaligus?